malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Walaupun persekutuan pada malam hari ini dilakukan secara daring, namun hal tersebut tidak membuat kita tidak semangat, melainkan semangat kita bertambah berkobar-kobar untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Untuk membuka persekutuan pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bersyukurlah kepada Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa untuk semua kasih karunia dan anugerah-Mu pada kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan, Engkau senantiasa memelihara dan semangat dan iman kami untuk selalu setia melayani Engkau. Kiranya Tuhan, persekutuan pada malam hari ini boleh membawa kami semakin mengenal Engkau dan semakin bersemangat melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Setiawati, mari kita memuji Tuhan lagi dengan menaikkan pujian Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu.
nanti datangnya hujan. Begitulah jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa mohon tuntunan Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada saat ini kami boleh kembali belajar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mohon kiranya hikmat dan pengertian-Mu Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat memahami akan firman-Mu. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan, dengan segala keterbatasan dan kemampuan hamba-Mu. Hanya hikmat-Mu saja yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita membuka di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 22 sampai dengan 37. Injil Matius pasal 12 ayat 22 sampai dengan 37. Demikian. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu. Katanya, "Ia ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu dengan orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan.
Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular berludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan oleh orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada petang hari ini adalah dosa menghujat Roh Kudus. Nah, ini satu tema yang kontroversi begitu ya, bagaimana dosa menghujat Roh Kudus itu. Untuk memahami hal ini tentu kita tidak bisa melepas dari konteks bacaan kita. Di pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8, di sana sudah terjadi perselisihan antara orang Farisi dengan Yesus, yaitu ketika murid-murid Yesus memetik gandum. Lalu ketika Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, kembali orang Farisi mengusik Yesus. Kemudian di perikop selanjutnya Yesus mengutip kitab Yesaya yang menyatakan di sana bahwa hambaku yang kupilih, yang Yesaya tuliskan itu merujuk pada diri Yesus sebagai Mesias. Nah, kita melihat dari awal di pasal 12 ini sudah terjadi perselisihan antara orang Farisi dengan Yesus maupun dengan murid-murid Yesus. Sampai kemudian di perikop yang kita baca ini. Nah, di ayat yang ke-22 diawali dengan kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Nah, seorang yang kerasukan setan dibawa kepada Yesus. Efek dari kerasukan setan itu adalah orang itu buta dan bisu. Jadi menurut orang pada masa itu, orang kerasukan, orang bisu dan buta itu karena kerasukan setan. Dan dibawa kepada Yesus. Lalu Yesus menyembuhkan. Apa yang terjadi ketika Yesus menyembuhkan? Di ayat yang ke-23 dikatakan, takjublah sekalian orang banyak itu. Mereka terkagum-kagum, terheran, terpesona akan apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Di ayat yang ke-15b banyak juga orang yang datang kepada Yesus dengan sakitnya dan Yesus pun menyembuhkan mereka. Tetapi di ayat ini sangat spesifik sakitnya apa? Yaitu kerasukan yang efeknya adalah orang itu buta dan bisu. Buta dan bisu tentu menjadi penyakit atau ya penyakit yang spesifik, yang artinya berdampak pada orang ini akan disisihkan, orang ini dipinggirkan, orang ini tidak boleh ikut masuk dalam bait Allah. Hanya di halaman saja, mereka orang-orang pinggiran yang dianggap berdosa dan cacat sehingga tidak layak untuk datang ke bait Allah. Buta dan bisu. Tetapi Yesus menyembuhkannya sehingga mereka orang ini bisa melihat
dan bisa berkata-kata lagi. Dan yang menarik adalah reaksi takjub mereka diikuti dengan kalimat, "Ia ini agaknya anak Daud." Terjemahan asli, bisakah ini disebut anak Daud? Yang mengharapkan jawabannya itu negatif. Jawabannya bukan, itu bukan anak Daud. Nah, kita tahu konteks orang Yahudi berbicara tentang anak Daud pasti tahu, yaitu Mesias yang mereka tunggu-tunggu, Mesias yang telah dinubuatkan oleh para nabi di Perjanjian Lama. Mengapa mereka bisa tahu? Mengapa arah mereka bisa kepada anak Daud? Ya karena dalam nubuatan itu ditunjukkan, disebutkan bahwa Sang Mesias itu yang datang akan membawa mujizat. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta melihat dan yang bisu bisa berkata-kata, setan itu diusir. Ini mujizat. Sehingga mereka berkata, "Iya, ini agaknya. Bisakah orang ini disebut anak Daud?" Harapannya tidak. Karena mereka melihat sosok Yesusnya yang anak tukang kayu, yang begitu sederhana, tetapi kok bisa melakukan mujizat, sehingga ada kebingungan di dalam diri orang-orang banyak ini. Nah, kita melihat reaksi dari orang Farisi itu. Apa reaksi dari orang Farisi itu? Dia berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Ini sebuah tuduhan. Orang Farisi itu menuduh bahwa Yesus menyembuhkan orang itu, seorang Yesus ini ya, menyembuhkan orang itu bukan karena kuasa Allah, tetapi sebaliknya kuasa Beelzebul. Ada yang menerjemahkan Beelzebul ini seperti pangeran setan. Ada juga yang menerjemahkan Beelzebul itu seperti tuan rumah, artinya yang punya kuasa, seperti itu. Nah, kalau menafsirkan sebagai tuan rumah, nanti akan lebih jelas dengan respon Yesus atau tanggapan Yesus terhadap orang Farisi ini. Nah, itu tuduhan dari orang Farisi itu, bahwa Yesus mengusir setan itu dengan kuasa Beelzebul ini. Nah, sekarang di ayat yang ke-25 dan seterusnya itu tanggapan Yesus. Kita akan coba melihat satu persatu. Di ayat yang ke-25, Yesus menanggapi tuduhan dari orang Farisi itu dengan menggambarkan kerajaan yang tidak terpecah. Di ayat yang ke-25, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Kalau orang Farisi mengira atau menuduh Yesus mengusir setan itu dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan, bagaimana ini bisa terjadi? Gambaran Yesus adalah kalau orang mengusir setan, itu artinya orang ini tidak cocok dengan, katakanlah begini, misalkan saya punya beberapa anak, lalu saya mengusir anak saya. Apakah bisa saya kemudian bekerja sama dengan anak-anak yang sudah diusir ini? Tidak, bukan. Mereka akan lari meninggalkan saya. Nah, ini diterapkan kepada ketika orang Farisi berasumsi, menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Berarti setan mengusir setan. Apa yang terjadi kalau setan mengusir setan? Ya, kerajaannya terpecah-pecah. Bagaimana kalau kerajaannya terpecah-pecah? Bisa
kuat, berdiri kokoh, tidak mungkin. Sebaliknya ketika Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah, dikatakan ayat yang ke-28, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi tidak mungkin kalau mengusir setan dengan kuasa setan itu akan memecah-mecah kerajaan setan itu sendiri. Sebaliknya, ketika Yesus menggunakan kuasa Allah, maka kerajaan Allah datang kepada orang itu. Damai sejahtera datang kepada orang itu. Sukacita kesembuhan dialami oleh orang itu. Nah, itu tanggapan yang pertama. Tanggapan yang kedua adalah rumah orang kuat. Mungkin Yesus ingin semakin menegaskan kalau masalah kuasa setan tadi tidak mampu membuka pemikiran orang-orang Farisi. Sekarang Yesus menggunakan rumah orang yang kuat. Digambarkan di ayat yang ke-29, bagaimanakah orang dapat memasuki rumah orang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Yesus menggambarkan ketika orang dirasuki setan ini, pasti ada orang kuat yang bisa mengikat itu. Yesus orang yang kuat itu, lebih kuat dari kuasa setan atau iblis yang menguasai orang itu. Yesus mengikat orang yang kuat itu, yaitu kuasa setan yang ada pada diri orang itu, diikat, dan Yesus menyelamatkan harta benda dalam tanda petik ya yang ada di rumah itu, yaitu jiwa orang itu diselamatkan. Jadi kalau orang itu tidak punya kekuatan melebihi setan yang merampas atau mendiami tubuh orang itu, setan itu tidak akan keluar. Harus ada yang memiliki lebih kuat, kekuatan yang lebih dari setan itu, sehingga setan itu diikat, lalu orang yang lebih kuat dari setan itu yang menyelamatkan orang itu. Ini tanggapan Yesus yang kedua, yaitu rumah orang kuat itu. Nah, di ayat yang ke-30 sampai 32 Yesus baru berbicara menanggapi tuduhan mereka. Yesus sekarang berbicara tentang konsekuensi dari tuduhan mereka itu seperti apa. Yesus mengatakan, siapa tidak bersama dengan aku melawan aku, siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat kepada Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ada kata hujat. Hujat itu artinya mencaci, mencela, memfitnah. Dikatakan di sini menghujat manusia, sesama manusia diampuni. Menghujat Anak Manusia, Yesus diampuni. Tetapi menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menghujat Roh Kudus itu pelanggaran besar. Mengapa? Kita tahu
salah satu peran dari Roh Kudus adalah menginsafkan manusia akan dosa. Mengapa menghujat manusia akan diampuni? Ketika kita mencaci saudara kita, mencela atau memfitnah saudara kita, lalu Roh Kudus berbicara kepada kita, entah melalui firman, entah melalui teman, entah melalui peristiwa, menyadarkan kita. Lalu kita datang kepada Tuhan, mohon ampun karena telah memfitnah saudara kita ini. Maka Tuhan yang rahmani itu akan mengampuni kita. Bahkan juga ketika ada yang menentang anak manusia, tidak mau percaya kepada anak manusia, yaitu Yesus. Ada orang yang pinter ketika diinjili, dia hanya berkata, kalau Yesus mendatangi aku secara langsung, baru aku mau percaya. Kalau tidak, ya tidak percaya. Mengeraskan hati. Tapi dengan berjalannya waktu, mungkin ada satu peristiwa atau apapun yang dia alami, dan dia bertobat lalu menerima Yesus yang awalnya dia tolak itu menjadi juru selamatnya, Tuhannya. Diampuni dia. Persoalannya adalah ketika menghujat Roh Allah, Roh Kudus, siapa yang akan menyadarkan dia? Siapa yang akan membawa dia untuk datang kepada Tuhan dan memohon ampun? Disitulah persoalannya. Ketika Tuhan menyampaikan tentang dosa menghujat Roh Kudus yang tidak akan diampuni, baik di dunia ini maupun dunia yang akan datang, Yesus ingin menegaskan kepada orang Farisi. Orang Farisi tahu kitab suci. Mereka mengenal Allah. Mereka tahu Mesias itu seperti apa. Setidaknya tanda-tanda yang sudah disampaikan oleh para nabi itu. Mujizat yang Yesus lakukan, mungkin mereka sama dengan reaksi orang lain. Agaknya orang ini anak Daud. Ada sedikit dalam hatinya pengakuan bahwa itu adalah Yesus, Mesias itu. Tandanya jelas. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka justru dengan sadar, dengan lantang menolak itu dan menuduh Yesus melakukan itu dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Yang Yesus garis bawahi di sini adalah proses ketika mereka mengakui karya Allah itu. Ketika Roh Allah bekerja dalam diri orang yang disembuhkan itu, baik mengusir setan, menyembuhkan bisunya dan juga butanya, karya Allah itu yang ditolak oleh orang Farisi ini. Dan Yesus menyamakan itu sebagai menghujat Roh Kudus. Tidak akan diampuni karena dia sendiri tidak merasa dia berdosa. Orang Farisi merasa apa yang dia katakan itu betul. Betul, Yesus itu melakukan mujizat mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Dia tidak mau mengakui bahwa itu karya Roh Kudus. Nah,
Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dosa menghujat Roh Kudus itu bukan orang di luar lingkungan atau lingkaran orang percaya kepada Kristus. Itu bisa terjadi pada diri kita. Ketika kita mengeraskan hati, menolak untuk mengakui, mempercayai, meyakini, dan mewujudkan keyakinan itu dalam satu tindakan bahwa itu karya Roh Kudus, kita lebih mengeraskan hati kita. Bahkan sampai kita pun tidak tahu, tidak sadar itulah kekerasan hati kita. Jangan-jangan pada saat itu kita sedang menghujat Roh Kudus. Nah, untuk menjaga agar mulut kita ini tidak sekedar jeplak begitu ya, tidak sekedar ngomong, karena apa yang keluar dikatakan keluar itu dasarnya dari hati. Agar kita tidak seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita belajar dari orang Farisi ini. Mereka tahu kitab suci. Bahkan secara ritual keagamaan mereka tidak kurang. Mereka berpuasa, mereka memberi sedekah. Tapi apa yang salah dalam diri mereka? Karena mereka mengeraskan hati. Karena mereka memilih untuk percaya kepada apa yang dia yakini sendiri. Mereka menolak Yesus oleh karena harapan sosok Mesias itu tidak seperti yang dia gambarkan, dia inginkan. Yang dia inginkan sosok Mesias adalah seorang mungkin tokoh yang begitu hebat, yang berwibawa, yang berkumpul dengan orang-orang yang punya kuasa dan tidak bersentuhan dengan orang berdosa. Itu idealis pikiran mereka tentang sosok mesianik itu. Sementara yang ada pada diri Yesus, Yesus sama dengan orang yang buta dan bisu, bahkan yang lumpuh, bahkan yang dibuang oleh masyarakat, yang kena kusta, yang berzina. Yesus menghampiri mereka, merangkul mereka, makan bersama mereka. Dan mereka tidak mau terima itu. Seringkali jalan yang Allah berikan kepada kita tidak seperti yang kita harapkan dan kita pikirkan. Jalan Allah seringkali berbalik dari apa yang kita pikirkan. Seperti orang Farisi memikirkan sosok Mesias tadi, kenyataannya berbeda. Bagaimana kita bisa mengenali itu? Ketika orang banyak ini memberikan komentar di tengah rasa takjubnya, meskipun masih dalam keraguan, ia ini bisakah disebut anak Daud? Karena mereka punya kerinduan membuka hati mereka untuk Sang Mesias itu. Demikian juga kita, dengan kita membuka diri kita untuk karya Allah, baik melalui firman, melalui relasi dengan saudara seiman dalam persekutuan. Di sana Allah bisa menyatakan kehendaknya.
dan kepekaan spiritualitas kitalah yang bisa menangkap bahwa itulah jalan Allah, itulah kehendak Allah. Mari kita hidup semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun relasi yang dekat dengan Tuhan agar semakin kita memiliki kepekaan untuk melihat hal-hal yang mungkin tidak seperti yang kita pikirkan dan kita harapkan. Namun mungkin itu justru adalah cara Allah untuk menolong kita, untuk membuat kita bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan kita. Amin. Terima kasih Pendeta Setiawati atas firman yang telah disampaikan pada hari ini mengenai dosa menghujat Roh Kudus. Kiranya firman yang disampaikan dapat menjadi berkat untuk kita semua. Dan kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan Pendeta Setiawati. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita nyanyikan Kidung Pamungkas, Percaya dan Patuh. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan menutup persekutuan hari ini dengan doa penutup dan doa berkat yang akan dipimpin oleh Pendeta Setiawati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk persekutuan Komisi PI sudah berlangsung dengan baik. Kami percaya oleh karena penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk keberadaan Komisi PI ya Tuhan dalam pelayanan mereka ke gereja-gereja mitra. Tuhan akan terus menolong sehingga kehadiran Komisi PI sungguh menjadi berkat untuk gereja-gereja mitra ya Tuhan. Juga untuk anggota dari Komisi PI, kiranya Tuhan terus memberikan semangat di dalam memberitakan Injil ya Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Engkau ya Tuhan. Kami ingin mengakhiri ibadah ini ya Tuhan, dan kami mohon berkat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Putra Tunggal Yesus Kristus, penyertaan, pimpinan, tuntunan Roh Kudus atas saudara sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga,
Bapak, Ibu, dan Saudara, persekutuan Komisi PI sudah selesai. Sampai bertemu kembali di persekutuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.